Assalamualaikum. Hai guys, welcome to Farafem. Yeay. Alhamdulillah, semoga kalian semua yang nonton video ini hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lagi bahagia, tidak kurang suatu apapun dan selalu bersyukur. Nah, hari ini Farah mau cerita tentang proses penyembuhan pasca operasi sesar dan juga tips and trik gimana caranya biar proses recovery pasca operasi sesar itu bisa cepet dan nggak lama-lama banget, biar nggak sakit-sakitnya tuh nggak terlalu lama gitu loh guys. Nah, langsung aja ya. Jadi tips yang pertama adalah jangan takut buat gerak. Jadi yang namanya kalian operasi sesar, pahamilah bahwasannya yaitu pasti sakit gitu loh. Karena yang namanya organ tubuh kalian itu kan dibuka ya, disobek, dan itu berlapis-lapis. Dan ya sakit itu normal gitu loh maksudnya. Karena kalian bayangin aja, kalau misal tangan kalian kena pisau sedikit aja, pasti kan kalian udah ngerasain sakit kan. Apalagi itu perut kalian disayat dan berlapis-lapis gitu. Damn! Tangan yang selapis ke iris pisau aja kerasa, apalagi perut kalian ya kan. Jadi sakit itu normal gitu loh. Justru malah nggak normal kalau misalnya nggak sakit ya kan. Jadi fahamilah bahwasanya sakit itu normal. Dan yang harus kalian lakukan adalah jangan takut untuk bergerak. Karena ketika kalian takut buat bergerak, maka ya akan semakin kaku deh. Ibaratnya kalau misal kalian pakai masker, itu kan kaku ya. Kalau misal nggak dipakai gerak, ya bakalan kayak gitu terus, bakalan kaku terus gitu. Tapi kalau misal kalian gerakin bibir kalian pas kalian pakai masker, kan lama-lama maskernya pecah kan, lama-lama bibir kalian, muka kalian bisa lentur lagi. Mungkin kurang lebihnya sama kayak gitu. Aku nggak tahu itu perumpamaan yang pas apa bukan ya. Tapi intinya yang jelas jangan takut buat gerak. Karena waktu itu sebelum aku sesar, dokter aku tuh benar-benar sounding banget, jangan takut buat gerak gitu. Jadi pas waktu setelah operasi sesar, ya aku paham, aku memahami itu bahwasanya aku nggak boleh takut gerak meskipun sakit, aku harus tetap gerak. Nah, terus setelah itu, tips yang kedua adalah jangan takut untuk makan. Kok jangan takut buat makan sih, Far? Gitu. Maksudnya adalah bukan nggak boleh makan ya, atau takut buat makan, enggak. Tapi maksudnya adalah makan aja apa yang kalian mau gitu. Selama itu sehat dan bergizi, karena makanan yang sehat dan bergizi itu bagus banget buat proses recovery kalian. Kadang tuh ada orang yang suka bilang, ih kalau habis sesar jangan makan telur, nanti gatel jahitannya gitu. Itu sebenarnya mitos. What? Nah, jadi banyak banget nih mitos-mitos yang beredar di sekitar kita. Nah, kalian tuh perlu cari tahu kebenarannya. Jadi sebenarnya kalau mitos soal telur itu ya, telur itu sebenarnya bagus banget justru dimakan setelah proses melahirkan, putih telur. Karena kenapa? Karena putih telur itu konten banyak banget protein yang itu bagus untuk menyembuhkan luka jahit kalian. Jadi aku tuh ngerasain sendiri setelah sesar, aku tuh ya makan telur goreng, telur rebus, semua telur aku makan. Dan alhamdulillah nggak kenapa-napa, nggak gatel, nggak kenapa-napa. Dan justru malah aku ngerasa cepet pulih. Dalam waktu 2 minggu tuh aku bener-bener udah bisa aktivitas kayak biasa. Dan itu alhamdulillah banget sih. A few moments later. Tips yang ketiga adalah jangan makan goreng-gorengan dulu, atau kurangin makan goreng-gorengan. Kenapa? Karena gini. Jadi guys, habis sesar itu kan perut kita kan berlapis-lapis ya, dijahit kan, luka kan, iya. Kalau misalnya ada tekanan, itu tuh pasti sakit. Nah, kenapa disarankan untuk mengurangi makanan goreng-gorengan? Karena takut kalian batuk.
kalau misalnya kalian terlalu banyak makan gorengan, terus kalian batuk, itu kalian bakal tersiksa banget. Kenapa? Jangankan batuk ya guys, bersin aja itu aku nggak berani karena sakit. Di dalam tuh kayak panas gitu, karena kan yang dijahit kan ada berlapis-lapis ya, di dalam juga ada jahitannya kan, dan itu tuh panas gitu di jahitan itu ketika aku bersin. Apalagi batuk kan dia nge-pressure ya kayak gitu, dan itu pasti bakalan sakit. Makanya kurangin makanan goreng-gorengan, atau bahkan kalau bisa tahan deh, jangan makan goreng-goreng dulu. Kalaupun misalnya mau makan goreng-gorengan, ya goreng di rumah deh, jangan goreng di luar gitu, karena kan kita nggak bisa menjamin kehigienisan makanan kalau misalnya kita di luar. Tapi kalau misalnya di rumah kan kita bisa kayak kontrol gitu, meskipun sesekali kan kita tahu minyaknya bersih kayak gitu kan. Nah itu, jadi tuh gini, aku cerita sedikit ya. Jadi waktu masih di rumah sakit, susternya tuh udah sounding, jangan makan gorengan ya, maksudnya jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan gitu, karena khawatir batuk. Susternya bilang gitu, wah batuk nanti pasti sakit perutnya. Oh iya sus, jadi ya udah, aku tuh ke sounding diriku tuh jangan makan gorengan, jangan makan gorengan, jangan makan gorengan. Ya udah nggak makan gorengan. Sampai di hari berapa ya? Aku juga udah lupa di hari berapa tuh. Aku tuh bersin, dan aku tuh bersin tuh yang orang bersin tuh kan ada prosesnya ya, meskipun hanya sepersekian detik. Jadi di sepersekian detik tuh aku waktu mau bersin tuh aku mikir, aduh ini kayaknya kalau bersin juga sakit deh gitu. Tapi udah nggak bisa nahan, akhirnya aku bersin dan sakit. Gitu. Jadi di beberapa hari setelah aku sesar dan masuk rumah sakit tuh aku sempat bersin dan itu sakit gitu. Aku langsung ya ngerasa takut kan, karena aduh jangan-jangan kenapa-napa nih. Tapi alhamdulillahnya ternyata nggak kenapa-napa karena sakit itu, serius. Itu tips yang ketiga, kurangin gorengan biar nggak batuk. Tips yang keempat adalah banyakin minum air putih. For your information, katanya suster di rumah sakit aku, kebutuhan minum ibu menyusui adalah 2-3 liter per hari. Jadi kalau orang yang nggak biasa minum banyak, bakal berasa jadi kayak sapi gelonggongan. Karena aku rasanya gitu. Tapi untungnya aku minum obat. Kan setelah pulang dari rumah sakit aku dikasih obat tuh. Nah aku itu barusan bisa minum tablet. Jadi kalau minum obat itu minumnya harus banyak. Jadi ya alhamdulillah berkat obat itu akhirnya aku minum banyak. Tapi emang benar-benar kayak perut tuh dikit-dikit tuh kembung, perut tuh dikit-dikit tuh penuh gitu. Jadi dikit-dikit juga kamar mandi kayak gitu. Tapi itu enak sih emang di badan. Maksudnya semua pembersihan di badan itu enak. BAB lancar, pipis juga lancar. Enak lah. Nah, jadi dengan kalian minum 2-3 liter per hari itu bener-bener, aku ngerasanya itu bener-bener ngebantu banget metabolisme tubuh kalian. Dan asinya juga memang banyak sih akhirnya. Jadi tips yang keempat kalian harus lakukan adalah banyak minum air putih. Oh iya, biasanya kan kadang kita suka nggak sadar tuh kita udah minum berapa gitu kan. Nah kadang kan juga kita kan minumnya nggak air putih aja. Nah, aku punya tips nih. Jadi kalau aku tuh punya botol yang ukuran 600 ml. 700 ml. Jadi, aku itu selalu pakai takaran itu. Jadi pokoknya sehari itu aku harus minum 3 kali botol itu. Berarti kan 2,1 liter ya. 2 liter lebih sedikit lah air putih. Dan sisanya ditambah yang lain, misal aku minum teh, minum apa, pokoknya 900 itu. Intinya standarnya tuh 2 liter udah harus terpenuhi dulu, sisanya yang lain. Gitu guys, itu salah satu tips yang mungkin bisa kalian lakukan. Karena kalau nggak diukur kan kita juga nggak tahu minumnya udah cukup atau belum. Jadi itu salah satu cara yang baik untuk memulai minum yang teratur. Tips yang kelima adalah istirahat yang cukup. Jadi kalian yang habis sesar pastikan kalian tuh beristirahat dengan cukup. Karena itu penting banget. Dan itu benar-benar bikin proses pemulihan kalian tuh cepet gitu. Benar-benar berdampak gitu loh sama
proses pemulihan kalian. Jadi harus tidur malam. Mungkin kalau misal tidur malam, kalau misal kalian yang ASI, pasti ini ya agak bangun-bangun juga pasti tengah malam. Tapi siangnya usahakan diganti di tidur siangnya. Jadi intinya harus istirahat yang cukup. Dan mau nggak mau kalian harus mengusahakan untuk tidur, karena kalian kalau misal kalian sakit akan berpengaruh ke ASI kalian dan juga kasihan juga anak kalian. Nah terus kamu gimana Far setelah menjalankan tips itu atau menjalankan rutinitas itu setelah kamu operasi sesar? Nah alhamdulillah aku itu dalam durasi waktu 2 minggu aku tuh udah bisa hampir semuanya. Aku tuh udah bisa duduk berdiri, udah nggak sakit. Aku udah bisa langsung dari berdiri langsung duduk. Bahkan sempet tetangga aku tuh kan jenguk aku di rumah itu sampai kaget karena tuh kamu kok udah bisa enak banget sih ininya, jalannya, ininya dan lain sebagainya. Nah, ya alhamdulillah aku ngelakuin itu gitu. Aku nggak ada minum vitamin apapun sih sebenarnya. Cuma beberapa orang katanya kalau misal minum vitamin bakal lebih cepat dan sebagainya. Mungkin kalian bisa coba, tapi kalau aku pribadi aku cuma melakukan 5 tips itu tadi dan itu sangat bekerja di aku. Tapi ingat ya, tiap orang itu punya standar masing-masing. Jadi bisa juga misal kalian sudah melakukan 5 tips ini cuma ternyata masih ada kurang-kurangnya ya, tapi kan 5 tips ini dijadikan sebagai ikhtiar ya. Kalau misal belum ya berarti emang belum waktunya. Dan juga jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter kalian atau bidan kalian. Jangan malu buat nanya apapun. Misal ada hal yang kalian nggak tahu atau ada hal yang kalian ragu-ragu, kalian bisa tanya ke ke dokter atau bidan kalian yang nanganin kalian sebelumnya. Jadi biar nggak salah gitu, karena malu bertanya sesat di jalan kan ya. Oke guys, kayaknya itu aja tips dan trik dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Boleh banget nih kalau misal kalian mau share ke orang-orang yang misalnya planning mau sesar atau mungkin lagi mau melahirkan, dan mungkin siapapun yang butuh video ini, butuh info ini, kalian boleh banget share. Gak perlu izin ya, justru aku malah senang kalau misal kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk support dengan cara klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan kalian juga harus like. Dan kalau misalnya kalian mau komen, misal kalian punya tips and trick yang lain selain dari apa yang udah aku omongin, kalian bisa drop komen di bawah biar teman-teman yang nonton video ini juga bisa tahu apa sih kurang atau apa sih tips tambahan dari kalian. Oke? Kalau gitu sekian dulu ya video hari ini. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton sampai sekarang, sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.